Sahabat BTV, kembali lagi di obrolan politik. Kita akan berbincang-bincang lagi ya, masih bersama dengan Ibu Leka kali ini, Bu. Tapi kalau misalkan tadi masyarakat kan bisa mengajukan pengajuan keluhan ya. Tapi apakah masyarakat ini diperbolehkan juga untuk melakukan tindakan langsung? Misalkan ada pemasangan nih yang tidak jauh dari rumahnya, dia ngerasa, wah ini nggak bener nih, udah terlalu banyak motor yang deket rumah saya, deket wilayah lingkungan saya, perkampungan saya atau apa semacamnya, dan dia akhirnya mencabut sendiri. Apakah itu diperbolehkan atau seperti apa? Gini. Kalau untuk pemasangan APS atau APK di zona-zona pribadi itu sebenarnya harus ada izin dulu. Kalau misalnya dia di ranah pribadi, misalnya rumah Kiki, misalnya dari pagar batas tanah Kiki yang mana nih, dari sertifikat. Nah, dari batas sertifikatnya itu hak Kiki. Kalau misalnya tidak mau ada APK dan sebagainya, boleh dicabut. Tapi kalau misalnya sudah Kiki memberikan izin ya tidak apa-apa. Tapi kalau untuk wilayah-wilayah yang seperti ranah publik, misalnya lapangan bola atau misalnya ada pasar, kalau misalnya dirasa masyarakatnya itu tidak setuju dengan itu, boleh berkoordinasi dengan RT-nya, nanti RT-nya yang melakukan Pelaporan atau langsung bisa melakukan tindakan seperti pencabutan atau Kalau pencopotan. tindakan pencabutan boleh sih, cuma nanti takutnya tuh ada konflik-konflik, Iya, karena biasanya apa itu konflik yang timbul. jadi pemasangnya tuh orang situlah, penduduk situlah. Gitu. Nah, Tinggalnya biasanya di daerah situ. iya, biasanya tuh itu dia tahu paham tuh yang kira lokasi orang tidak marah pasangnya situ. Kalau marah kan, kadang tuh orang-orang yang gerut lah yang jadi ini Iya, kan. benar-benar. Jadi mereka juga merasa mungkin punya sedikit ada value nih untuk memasang alat peraga sosialisasi atau alat peraga kampanye di lokasi-lokasi tertentu begitu. Jadi kalau misalkan memang ini sebenarnya juga baik ya, ini juga mungkin sedikit edukasi untuk Sana BTV di rumah. Mungkin saat ini mungkin merasa, apalagi setelah menonton tayangan ini, ternyata ada beberapa regulasi ataupun ada beberapa ketentuan ini terkait dengan alat peraga sosialisasi yang seharusnya ini dipasang saat sebelum masa kampanye. Mungkin ada beberapa poin yang ditangkap, jadi wah sebenarnya ini berarti tidak boleh, sebenarnya ini berarti melakukan pelanggaran. Dan ketika memang merasa ini suatu pelanggaran, itu ditahan dulu mungkin ya, jangan sampai mungkin melakukan tindakan sendiri untuk melakukan pencopotan dari alat peraga sosialisasi yang telah dipasang, namun bagaimana mungkin melakukan koordinasi terlebih dahulu ataupun mungkin perbincangan dahulu nih oleh mungkin warga setempat yang lainnya, atau mungkin kalau di wilayah RW, RT-nya itu berkoordinasi terlebih dahulu ya, gitu. Daripada nanti karena saat masa-masa mendekati masa kampanye ataupun mendekati pesta demokrasi ini, biasanya ini suasananya akan semakin lebih panas ya, seperti itu gitu. Jadi kita biasanya itu terjadi masalahnya tuh antara peserta itulah. iya Karena merasa tersaingi dan sebagainya. benar gak mau pesertanya ada keluarganya nih gitu kan. Jadi kita mencegah terjadinya konflik berkepanjangan nanti semasa ataupun mendekati saat pesta demokrasi di tahun 2024 mendatang. Karena mungkin kita juga ya Ibu ya, dan juga Sana BTV di rumah ini kan menginginkan nanti bagaimana di pesta demokrasi 2024 di saat kita nanti memilih Presiden Republik Indonesia, memilih para kepala ataupun kepala daerah, memilih para calon legislatif yang nantinya menjadi wakil kita duduk di bangku legislatif. Ini keinginannya tentunya pesta demokrasi bisa berjalan dengan semestinya, dengan aman dan tentram tentunya. Begitu. Baik, tapi tadi sudah ada mungkin disebutkan bagaimana pengawasannya yang dilakukan ataupun tindakan yang dilakukan oleh Bawaslu juga terhadap alat peraga sosialisasi, atau nanti juga ketentuan-ketentuan yang sebenarnya akan disampaikan mungkin, ataupun ketentuan-ketentuan dari alat peraga kampanye di bulan November mendatang. Nah, ini sebenarnya untuk peraturan-peraturan itu apakah sudah disosialisasikan juga oleh para caleg ataupun para partai-partainya, Ibu Leka? Oke. Kalau untuk sosialisasi APK ini sebenarnya itu sudah lama, Mbak, karena aturan itu diberikan biasanya itu secara rigid. Maksudnya untuk masa kampanye ini kita pakai regulasinya, kalau PKPU-nya di PKPU 15 2003, terus ada undang-undang pemilunya di Undang-Undang 7 tahun 2017, dan Perbawaslunya juga ada. Di sana itu sudah dijelaskan secara rigid apa yang menjadi pokok-pokok untuk yang bisa dijadikan kampanye. Di sana jelas. Maksudnya ketika kampanye itu kita tidak boleh menyampaikan hal-hal yang berbau sara, yang bisa memecah belah
persatuan dan kesatuan, terus juga yang bersifat apa namanya ya, menghasut dan sebagainya itu tidak boleh. Begitu juga dengan APK dan sebagainya. Nah, di sana juga apa ya, diharapkan para caleg-caleg kita nih, karena kita pengen pemimpin yang elegan ya, jadi bersainglah secara positif, bersainglah secara elegan, tidak usah menjelekkan pasangan lain, tapi bagaimana bisa menumbuhkan apa yang positif dan apa yang menjadi kelebihan kita masing-masing, sehingga para pemilih itu bisa, oh ya bapak ini apa namanya kelebihannya ini, tidak perlu menjatuhkan yang lain, cukup dengan memperbaiki diri saja. Oke, seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan ini dari Bawaslu sendiri kan sebenarnya memang tugasnya untuk mengawasi bagaimana nanti pemilu kita bisa berjalan dengan baik dan tenang seperti itu. Ini apa saja yang mungkin sudah dilakukan dari Bawaslu untuk menekan angka terjadinya konflik atau mungkin terjadinya permasalahan nanti untuk selama persiapan sampai dengan pemilu di tahun 2024 mendatang? Kalau sejauh ini kita masih apa ya, selain mempersiapkan secara internal, karena di Bawaslu kan kita ada Panwascam, ada PKD, kita memperkuat ibarat kata tuh tentara kita gitu kan, memperkuat itu secara internal, terus secara eksternalnya kita juga melakukan sosialisasi pada kelompok-kelompok yang dirasa apa ya bisa menjadi pengawas partisipatif seperti kelompok disabilitas, kelompok perempuan, terus kelompok nelayan seperti itu. Dan juga dengan tidak mengesampingkan kemajuan teknologi juga, setiap hari di media sosial kita Bawaslu kita selalu update regulasi-regulasi terbaru, dan juga kita selalu memberikan edukasi baik ke para peserta maupun kepada pemilih bahwa pemilih itu apa sih, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang harus dilakukan, apa sih yang menjadi tujuan pemilu. Nah, di sana juga kita jelaskan. Dan saking inginnya berbaur dengan para Gen Z saat ini, kita pun sudah buat TikTok, Instagram, yang seperti itu. Jadi kita harapkan pemilih pemula pun juga menjadi pemilih-pemilih yang cerdas. Benar gitu, apalagi ini pasti di tahun ini banyak sekali para pemilih-pemilih pemula ya yang baru mungkin di tahun 2024 mendatang itu menjadi pemilih. Mungkin bagaimana ini, apalagi sekarang kalau kita lihat para generasi muda tentunya ini sudah bisa berpikir dengan cerdas, jangan sampai nanti kita sebagai pemilih muda juga jadi malas untuk menjadi pemilih, jangan sampai nanti akhirnya tidak memberikan suara saat pesta demokrasi di tahun 2024. Karena sayang sekali nih, ini menentukan, walaupun kadang mikirnya suara saya satu nih tidak akan berpengaruh, jangan berpikir seperti itu ya, karena satu suara itu pastinya akan mempengaruhi bagaimana kesejahteraan kita dengan 5 tahun mendatang. Iya, karena kalau di Amerika saja dulu kan, kalau dulu waktu masih masih ada politik kulit hitam dan sebagainya, orang kulit hitam kan sampai berjuang sampai ada perang dan sebagainya, maksudnya konflik masyarakatnya untuk bisa dapat hak suara. Seharusnya berkaca dari sana, bagaimana kita yang orang Indonesia ini yang diberikan dengan dengan tidak ada halangan gitu leluasa untuk mencoblos, tinggal kita berpikir saja dan memilih saja mana yang menurut kita sesuai dengan apa yang menjadi visi misi dan keinginan kita di 5 tahun mendatang. Ingin seperti apa negeri ini, itu ada di tangan kita sendiri. Benar sekali, apalagi saat sekarang ini seperti sudah ada kemajuan teknologi, ini kita gampang sekali untuk mengakses segala informasi ya. Mungkin kita bisa melihat rekam jejak dari si calon kepala daerah dan juga calon legislatif, dari calon presiden kita nanti. Kita bisa melihat rekam jejaknya jauh sebelum mereka mencalonkan diri seperti saat ini. Nah, kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi juga. Mungkin Bawaslu saat ini juga sudah memantau nih bagaimana mungkin partisipasi daripada masyarakat untuk mungkin sudah se-excited mana atau mungkin sudah banyakkah mungkin yang mungkin sudah tertarik dengan pemilu di tahun 2024 mendatang. Nanti kita akan bahas, tapi kita rehat sejenak. Sana BTV, jangan kemana-mana, tetap di Obrolan Politik.